Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Saya hormati pada sore hari ini kita bertemu dengan dua narasumber yang luar biasa yang tidak perlu diragukan kapabilitasnya dalam kebahasaan, kesastraan, dan budaya. Yang pertama tentunya saya menjemput Prof. Andri. Selamat datang Prof di podcast kami ini, Gurindam 12. Selanjutnya yang berikutnya yaitu Bapak Dr. Rudi. Selamat datang di podcast kami, Pak. Ya, makasih Pak. Oke, podcast Gurindam 12 milik Universitas Riau di bawah naungan perpustakaan. Senang kami berjumpa dengan bincang-bincang sore untuk menggali berbagai hal dalam dunia kebahasaan, dalam dunia budaya, dalam dunia sastra. Yang kami ingin bertanya pada dua narasumber, yang pertama saya minta bagaimana tanggapan Prof. Andri terhadap budaya yang ada pada masyarakat Riau ini khususnya. Persilakan Prof. Ya, baik, terima kasih. Ya, budaya itu sangat harus melekat terus sepanjang masa di dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, induk budaya dari Indonesia sebetulnya memang budaya Melayu yang ada utamanya adalah di tempat sini atau di Riau inilah. Maka itu sebagai induk kebudayaan Indonesia, maka bagaimana kita mengembangkan menjadi pusat itu tadi, ya, pusat peradaban lah, seperti pusat peradaban di budaya. Itu yang perlu kita kembangkan dan tetap memperhatikan generasi saat ini. Gitu mungkin, Pak. Baik, saya membaca berbagai CV Prof. Satu di antaranya Prof ini adalah orang penikmat penulis novel dan juga penulis pantun, dan pantun itu juga sekarang udah menjadi hasanah tak benda yang ada untuk Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO. Bagaimana pandangan Prof terhadap keberadaan pantun itu yang bisa menjadi ciri khas budaya bangsa kita yang besar ini? Ya, pantun itu sebetulnya sangat-sangat mencerminkan pribadi dari seseorang sih ya. Yeah. Maka itu sekarang sudah mendunia, bukan hanya di Indonesia. Terbukti dari kemarin yang kami lakukan, ada 11 negara yang ikut lomba pantun kemarin itu. 11 negara. Wah, begitu banyak ya Prof ya, hampir 11. 11 negara, ada dari Spanyol ikut, Australia ikut, Kamboja juga ikut. Tidak itu mereka senang sekali untuk berpantun. Karena katanya dengan pantun itu berarti bagaimana kita bisa menjembatani atau justru keramatamahan dari bangsa itu terlihat kalau dia diawali dengan pantun. Nah, itu ternyata menjadi satu ini, dan sekarang banyak sekali rata-rata pejabat ataupun tokoh masyarakat membuka satu percakapan dengan pantun.
Artinya sudah saling apa sih mengenal, menyelami dengan begitu pantun berarti mencairkan suasana bahwa kita welcome gitu. Oke, jadi sekarang pantun itu tidak dimiliki oleh masyarakat Melayu saja, Ya, tapi sudah mendunia. tetapi udah mengindonesia. Ya, Itu dibuktikan dengan adanya pengakuan UNESCO, bahkan sekarang udah merambah ke dunia internasional internasional. Ya, yang tadi itu disebutkan ada 11 ya. negara, kemungkinan nanti Yang 11 akan negara tuh yang yang akan ya, mempromosikan ya, pantun ini ke apa tuh ke berbagai negara yang lain. Menurut Bapak Rudi, apakah pantun itu akan diterima di semua kalangan masyarakat yang berbeda budayanya? Oke. Ya, mungkin berawal dari Melayu, tapi saya kira ini satu kekayaan budaya yang akhirnya bisa dinikmati oleh semua suku bangsa ya. Dan dengan pantun betul tadi bahwa mencairkan suasana, iya. Jadi ada kekhasan yang memang kita rasakan ketika acara dibuka dengan pantun. Ya, suasananya kan lebih akrab, lebih dekat. Jadi pantun itu boleh dikatakan pemantik untuk keakraban. Ya. Yang saya rasakan seperti itu. Oke, tadi seperti yang kita lihat apa yang disampaikan oleh Prof. Henry mendapatkan standing applause pertama, ya kan? Itu tidak disangka-sangka bahwa pantun itu menggugah emosional, kedekatan emosional daripada yang hadir pada pada pertemuan kita tadi. Saya yakin satu saat pantun ini menjadi milik seluruh dunia dan itu diakui nanti dari bangsa yang besar yaitu bangsa Indonesia. Terakhir Prof, statement kata kunci untuk pantun tadi. Pantun itu sebetulnya melambangkan kecerdasan dari seseorang. Coba bayangkan dalam berapa detik bisa merangkai, bukan hanya sekedar merangkai kata, tapi merangkai kata yang bermakna. Dan bermaknanya itu juga harus sesuai dengan situasi dan kondisinya gitu kan. Itu hanya dimiliki orang-orang yang punya kecerdasan ya. Langsung kalau saya masih pakai catatan ya Pak ya. Tapi itu coba bayangkan berbalas pantun dengan begitu cepatnya, kerja di otaknya itu sangat cepat sekali. Nah itu jadi banyak ilmu yang bisa diuji ketika orang begitu kreatif memakai pantun dan itu tidak melihat jenis kelamin apapun. Yang penting dia kok cepat merangkai kata dengan rima yang sangat-sangat sangat enak didengar. Yang bisa a dan cepat memilih kata yang belakangnya a dan a. Kemudian itu nggak sembarang kata semua, tapi juga bagaimana mewakili pikiran. Itu hitungannya hanya dalam berapa detik. Kalau sampai 1 menit 2 menit kelamaan gitu. Baik, tidak terasa diskusi kita yang santai ini hanya waktu yang membatasi. Di lain waktu kita akan bertemu kembali di channel di Gurindam 12 ini. Mudah-mudahan kita tunggu di next perjumpaan dengan topik yang menarik dengan novelis. Karena saya yakin Prof kita ini adalah orang yang begitu aktif dalam dunia literasi dan tidak perlu diragukan. Baik guys, itu yang dapat saya sampaikan. Kita bersua kembali di pertemuan akan datang dengan topik-topik yang jauh lebih menarik. Anda jangan lupa menunggu di channel kami tadi. See you next time. Oke. Terima kasih. Okay.